dengan aku J di sini. Selamat malam ya semuanya ya. Jadi malam ini aku ingin berbagi apa saja yang ingin aku lakukan jika aku bisa mengulang kembali masa muda aku gitu loh ya. Jadi ada 5 hal yang ingin aku share di sini tentang apa saja yang ingin aku lakukan andai aku bisa kembali ke masa mudaku. Masa mudaku selama ini sibuk banget, sibuk dalam artian belajar, sekolah, terus kegiatan ekstrakurikuler yang seperti itulah pokoknya, yang sebatas ruang lingkup pendidikan dan pembelajaran gitu ya. Jadi itu dari kecil sampai aku tua. Sekarang udah tua, aku merasa udah tua soalnya udah 42 lebih, hampir 43 kan. Habis itu yaitu nggak ada yang salah memang. Niat baiknya agar aku bisa fokus untuk sekolah dan belajar gitu ya. Cuman di sisi lain ternyata dunia udah berubah ya, dinamis kan. Jadi sekarang yang aku lihat anak-anak udah mulai punya job sampingan, jadi reseller, jadi segala macam lah ya, yang bisa menambah pengalaman mereka dan juga pendapatan mereka. Jadi mereka udah bisa ngumpulin uang sendiri, nyari uang sendiri gitu, tak bergantung sepenuhnya pada orang tua. Nah, waktu aku masih muda, hal-hal seperti ini kan tidak ada ya, istilahnya kalau misalnya internet atau YouTube dan lain sebagainya, sosial media, berbagai macam sosial media, Twitter, habis itu ada WhatsApp dan lain sebagainya, Instagram, itu kan nggak ada ya. Jadi memang zamannya beda sih, nggak bisa disalahin juga ya. Cuman andai aku bilang, andai aku bisa berandai-andai, berangan-angan, jika aku masih muda, ada 5 hal yang ingin sekali aku lakukan. Yang pertama adalah aku ingin mengenal tentang berbagai macam investasi untuk masa depan yang bisa bertumbuh gitu. Nah, dulu waktu aku masih muda aku cuma tahu satu aja ya. Jadi yang namanya saving atau investasi itu ya nabung di bank atau beli emas gitu kan. Nah, kebanyakan kalau di sini tempat aku beli emas itu ya beli perhiasan gitu. Ya dalam bentuk kalung, gelang, anting-anting, giwang gitu. Itu yang aku tahu ya, itu dari kecil sampai aku tumbuh dewasa gitu. Nah, ternyata setelah aku banyak pelajari dan aku perhatikan, observasi juga, ternyata investasi atau saving itu bisa beraneka macam. Kalau saving, aku pernah pengalaman, aku naruh uang di bank gitu, lama banget, selama aku sekolah 5 tahun gitu kan. Tetap aja uangnya malah jauh berkurang di luar dugaan aku. Jadi setiap bulan kan berbagai macam administrasi tuh dikurangin dari tabunganku. Ya memang prosedurnya seperti itu, aku ngikut aja. Cuman maksud aku, selama 5 tahun aku naruh uang di bank, ternyata nggak seperti yang aku harapkan gitu. Istilahnya aku mikirnya kan bisa bertumbuh aman dan bertumbuh ya, ternyata ya jauh beda, malah yang terjadi terbalik ya. Tapi memang seperti itu ya keadaannya. Beda kalau bank di UK, pengalaman aku pakai Lloyds kan. Itu berapapun uangku di sana ya tetap segitu, tapi nggak dapat kalau interest dapat ya, kayaknya nggak ada deh.
masalahnya uang segitu tetap aja segitu gitu loh. Aku naruh berapa juga tetap aja segitu, nggak nambah-nambah juga, nggak kurang juga. Beda kalau di tempat kita di sini, yang aku tahu mereka mengenakan administrasi bulanan entah berapa gitu, karena tiap bank, tiap tabungan kan beda. Nah yang jelas berkurang lah ya dari yang aku punya gitu, itu untuk saving. Tapi kalau untuk investasi aku yang aku ingin lakukan ya beraneka macam. Misalnya bisa beli lebih banyak tanah atau properti gitu kan. Nah maunya seperti itu, atau juga tambahan lagi untuk yang lain-lain macam misalnya ya yang bisa bertumbuh lah ya. Tapi aku niatnya memang untuk investasi ya, investasi yang bertumbuh itu. Pokoknya aku ingin belajar sebanyak mungkin sejak aku masih muda dan ikut di dalamnya. Maunya begitu, andai aku bisa mengulang jam masa mudaku gitu ya. Terus yang kedua yang ingin aku lakukan jika aku bisa kembali ke masa mudaku, aku inginnya bisa multifokus. Seperti yang aku bilang sebelumnya tadi di poin pertama, yang aku tahu kan waktu aku masih muda sampai aku dewasa cuma ke sekolah, belajar dan lain-lain. Nah, aku andai bisa kembali lagi ke masa muda, aku ingin sekali bisa multifokus ya. Multifokus di sini maksudnya selain belajar dan sekolah, aku inginnya bisa mencari uang sendiri juga tanpa mengganggu sekolahku dan pendidikanku. Maunya seperti itu ya, seperti anak-anak sekarang lah ya. Mereka selain sekolah, kuliah, mereka juga eksis di bisnis kan. Nah mereka menggunakan Instagram, terus berbagai macam sosial media seperti WhatsApp dan lain-lain, Facebook juga mereka pakai untuk promosi dan melakukan transaksi ya. Aku inginnya juga seperti itu, andai bisa mengulang. Tapi ya karena udah lewat, beda ya nggak apa-apa. Cuma paling tidak nanti mungkin anak-anakku mungkin bisa ya. Oke, yang ketiga yang ingin aku lakukan adalah aku ingin sekali mengenal yang namanya minimalis dan zero waste itu. Nah, dua hal ini bagi aku tuh ternyata bermanfaat sekali, karena dulu kan aku nggak tahu ya apa itu minimalis, apa itu zero waste gitu. Jadi minimalis ya, zero waste itu berarti tidak mubazir lah istilahnya. Apa yang kita beli itu memang itu yang kita gunakan, kita konsumsi, jadi tidak terbuang percuma gitu. Nah minimalis juga kurang lebih seperti itu, tapi lebih luas, ada recycling, ada daur ulang dan lain-lain. Kalau di minimalis ada donasi dan lain-lain ya. Nah jadi sayangnya aku dulu tuh nggak tahu, jadinya aku ya namanya aku ya apa aja beli itu kalau banyak jenisnya, banyak macamnya, aku senang gitu. Jadi bukan minimalis tapi hoarder. Hoarder itu bahasa Inggris, artinya suka ngumpulin segala macam. Jadi makin banyak yang aku punya makin senang gitu. Tapi sekarang begitu aku tahu istilah minimalis sama zero waste itu, aku jadi sadar apa yang aku lakukan dulu itu ternyata ada yang kurang serak gitu. Iya, mau gimana kalau misalkan kita banyak baju sampai penuh, isi 2 lemari atau 3 lemari gitu ya, itu kebanyakan istilahnya. Bukan minimalis tapi kebanyakan, karena hoarder itu tadi kan aku. Jadi aku banyak banget
punya baju dulu, punya sepatu juga banyak, punya tas apalagi banyak banget. Pokoknya setiap ada aku beli gitu. Tapi yang terjangkau, yang nggak kayak mereka yang punya banyak uang beli yang seharga mobil dan lebih seharga rumah apartemen gitu, enggak lah. Aku nggak sanggup yang kayak gitu. Tapi maksud aku banyak jenisnya, banyak macamnya, aku suka gitu. Ya gitu deh dulu. Sekarang aku malah berusaha untuk mengurangi. Karena apa? Karena menuh-menuhin kamarku. Ini aja kamarku, karena kita banyak punya barang ya. Lemari aja di kamarku ini ada 1, 2, 3 3 lemari dalam satu kamar, bayangin. Di kamar mamaku juga. Jadi apa namanya, saking banyaknya barang gitu ya, banyak baju juga. Jadi ya gitu deh. nggak disalahin. Tapi di sisi lain, kalau nggak minimalis gitu, nggak zero waste, di sisi keuangan juga banyak uang yang keluar kan. Jadi misalnya nih, aku bisa bertahan dengan 5 potong baju misalnya untuk 1 minggu dan selama setahun, misal. Nah, harganya mungkin belinya itu sekitar, anggap aja 100.000 rupiah ya, 20 ribuan gitu kan. Sekarang banyak yang online gitu, murah ya. Nah, itu dipakai harian gitu. Ya biasa, aku kan kalau di Shopee juga aku belinya baju yang harga 14 ribuan gitu. Itu nyampe kemana-mana aku bawa. Kacau bener. Ya gitu, seperti yang aku bilang, aku hoarder kan dulu. Nah, andai aku bisa mengulang kembali, aku ingin jadi minimalis dan zero waste gitu. Jadi nggak mubazir gitu apa yang aku beli. Nah, kenapa aku harus, jika aku bisa bertahan dengan beberapa patang pakaian, 5 patang pakaian dalam waktu 1 tahun gitu, dan cuman keluar uang 100.000 rupiah, kenapa aku harus ngeluarin lebih banyak lagi gitu kan? Bisa berhemat dia, uangnya bisa disisihkan untuk investasi yang lain gitu. Itu kalau menurut aku. Jadi ya banyak untungnya lah kalau minimalis dan zero waste. Juga misalnya nih, kalau belanja makanan ya, nah beli makanan itu jangan terlalu ribet juga, yang simpel-simpel aja. Kalau aku sekarang, dulu aku mikirnya gini, berbagai macam makanan aku ingin banget, pokoknya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sampai di rumah itu kulkas penuh, terus aneka macam ada di dalamnya kan. Nah, waktu mau memasaknya bingung aku, karena ini bukan pasangannya untuk ini bukan untuk ini, jadi kan banyak kan. Akhirnya nggak praktis kan, jadinya ada beberapa yang nggak sempat dimakan, akhirnya membazir. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh aku nggak mau. Dulu udah pernah kejadian. Nah, aku nggak ingin lagi, semoga nggak terjadi kayak gitu lagi ya. Membazir, sayang. Jadi aku sekarang mikir gini, kalau aku mau ke pasar, aku harus tahu betul apa yang mau aku beli, dan itu multi purposes. Misal aku beli telur 1 kilogram gitu ya. Nah, telur itu atau telur itu bisa dimasak dadar, bisa dimasak telur mata sapi, atau bisa dimasak dengan kecap, bisa dibikin kari dan lain sebagainya. Jadi harus multifungsi gitu ya. Jadi tidak mubazir. Selama 1 minggu ke depan ya bisa aku habiskan gitu, dan secukupnya aja gitu. Aku sekarang tuh kalau masak nggak untuk beberapa kali makan, cuman untuk 1 atau 2 kali aja sudah. 1 atau 2 kali itu karena memang aku makannya kadang sehari itu 1 kali, kadang 2 kali makan nasi loh ya, maksudku. Kebanyakan itu aku minum. Jadi pagi aku itu kalau ada jeruk nipis ya jeruk nipis dengan air hangat gitu. Kalau nggak ada ya
air hangat sama madu gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus abis itu aku minum susu selang 1 jam. Abis itu baru aku minum rebusan gula merah ditambah jahe, atau rebusan gula merah ditambah serai dan lain sebagainya gitu. Iya, untuk kesehatan aja. Nah, minum kayak gitu tuh, perut aku perasaan udah penuh gitu sampai siang. Jadi aku cuman makan siang. Makan siang aku itu antara pukul 12 sampai pukul 2 biasanya. Iya, kalau terlambat banget agak males itu baru 2:30, tapi jarang sih, biasanya antara pukul 12 sampai pukul 2 ya. Nah, makanku itu juga nggak harus nasi ya. Jadi apa yang ada aja, kalau ada nasi ya nasi, kalau ada mie ya mie, kalau ada apa ya itulah. Aku nggak harus ada nasi gitu, nggak. Habis itu udah, sisanya aku minum lagi. Aku minum berbagai macam teh, jadi minum teh kamomil gitu ya, belinya online ya. Lumayan 10 gram lumayan lah ada gitu. Jadi aku lupa berapa harganya, enggak, masih terjangkau lah. Tapi aku belinya sekalian dengan yang lain juga, semacam teh hijau gitu atau matcha tea aku juga beli gitu, dan bunga rosella dan lain-lain. Aku suka hal-hal yang berbau herbal dan rimpang, itu aku suka karena itu menyehatkan badannya. Ya udah, malam aku nggak makan lagi karena ya itu tadi, aku masih merasa kenyang. Dan alhamdulillah nutrisi yang aku perlukan untuk tubuhku sepertinya tercukupi aja dengan hal-hal yang seperti itu ya. Jadi akhirnya karena aku seperti itu, berat badanku kembali lagi ke yang aku inginkan, yaitu 47 kg ya. Senang banget aku, jadi tanpa susah-susah diet segala macam, badanku kembali seperti yang aku inginkan. Nah, sesudah itu hal yang ingin aku lakukan, andai aku bisa mengulang kembali jarum jamku ke masa muda aku, adalah aku ingin investasi rumah jika memang aku benar-benar siap untuk itu. Jadi aku dulu mikirnya punya rumah itu adalah aset ya, apalagi untuk ditinggali gitu, wah aset banget, suatu saat akan naik. Ternyata aku keliru. Jadi menurut yang aku baca dan aku dengar dan aku pelajari, rumah apalagi yang kita tinggali sendiri itu bukan aset kategorinya, tetapi liability gitu. Jadi yang termasuk dalam aset adalah jika rumah itu disewakan, jadi mendatangkan income gitu, itu namanya aset. Jadi andai ada rumah terus disewain, tiap bulan dapat pendapatan, dapat income, nah itu aset. Jadi bukan untuk ditinggali sendiri. Terus jika punya rumah terus kita bikin apa sih namanya, semacam guest house atau B&B gitu, nah itu juga mendatangkan mendatangkan income, itu disebut aset. Tapi kalau untuk ditinggali sendiri rumahnya, itu bukan aset, katanya seperti itu. Aku nggak tahu, aku mikir wah punya rumah bikin aja sebaik-baiknya, kan aset. Ternyata katanya yang aku tahu selama ini, yang aku baca, dengar dan pelajari, itu bukan aset. Karena apa? Karena setiap bulan kan kalau masih KPR kita masih harus bayar lagi, terus kalau ada kerusakan kita perbaiki, kita bayar lagi gitu untuk pemeliharaan dan segala macamnya. Yaitu akhirnya termasuk liability gitu ya. Terus yang kelima yang ingin aku lakukan adalah ya masih terkait dengan beberapa poin di atas,
ini yang terakhir, andai aku kembali ke masa lalu ya, ke masa muda tadi, aku tidak ingin nyimpan uang banyak-banyak di bank gitu, daripada kena inflasi setiap tahun dan juga biaya administrasi. Lebih baik aku investasikan untuk emas dan lain-lain. Itu kalau yang aku pelajari ya, berdasarkan pengalaman aku. Nah, jika kalian suka hal-hal seperti ini, silahkan kasih tahu aku ya di kolom komentar. Jika kalian punya saran juga silahkan juga kasih tahu aku tentang apa yang harus aku sharekan gitu. Semoga apa yang ku share ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa like, share, dan komennya. Akhirnya aku mohon diri. Sampai jumpa. Dadah.